Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almera Sintaramadani dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 3. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. 1. Kerajaan Lombok. Kerajaan Lombok merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan atas prakarsa Sunan Prapen. Masyarakat Lombok segera memeluk Islam karena masyarakat Lombok memiliki ikatan yang cukup kuat dengan raja-raja di Jawa. Kondisi geografisnya yaitu berada pada wilayah yang berupa dataran, perbukitan, dan pegunungan. Bagian selatan Pulau Lombok dimanfaatkan sebagai pertanian karena memiliki tanah yang subur. Kehidupan politiknya yaitu pusat kerajaan terletak di wilayah Sambelia, Jawa, Lombok Timur. Prabu Ranggasari kemudian memindahkan pusat Patih Banda Yuda dan Patih Singayuda. Setelah memindahkan, kerajaan Lombok mengalami perkembangan pesat. Kehidupan ekonominya yaitu perekonomian kerajaan Lombok didukung oleh sektor pertanian. Tanaman padi dikembangkan oleh masyarakat karena wilayah Lombok yang subur akibat material vulkanik Gunung Rinjani. Kehidupan agamanya yaitu penyebaran Islam di Lombok juga dilakukan oleh ulama lokal Lombok yang bergelar Tuan Guru Haji. Salah satu masjid kuno peninggalan kerajaan Lombok adalah Masjid Ar-Raisiyah, terletak di Desa Sukarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keadaan sosial budayanya yaitu akulturasi budaya yang diciptakan masyarakat Lombok dengan budaya Islam antara lain kesenian rudat, cilokak, wayang sasak, dan gamelan rebana. 2. Kerajaan Bima. Kondisi geografisnya yaitu wilayah kerajaan Bima seluruhnya adalah 156 mil persegi. Wilayah dataran rendah hanya berjumlah sekira 14% dari luas keseluruhan wilayah Pulau Lombok. Kehidupan politik dan ekonominya yaitu pada 1668 VOC ingin melakukan pembaruan perjanjian dagang dengan kerajaan Bima. Akan tetapi upaya VOC tersebut ditolak Turaling Gampau. Terjadi beberapa perlawanan oleh kerajaan Bima yang mengakibatkan Raja Bima ditangkap dan diasingkan oleh VOC. Kehidupan agamanya yaitu Kronik Bima menyebutkan bahwa Abdul Qahir atau Sultan Bima I memeluk Islam pada 15 Rabiul Awal 1030 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Februari 1621. Pada saat Islamisasi berlangsung di Bima terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan. Faktor atau kondisi sosial politis kerajaan Bima ikut berperan dalam proses Islamisasi di Bima. 2. Kerajaan Islam di Maluku dan Papua. Museum Siwalima yang terletak di Kota Ambon, Maluku. Museum Siwalima menyimpan berbagai koleksi bersejarah. Berikut ini perkembangan Islam di wilayah Maluku dan Papua. 1. Kerajaan Ternate dan Tidore. Maluku sudah muncul beberapa koalno atau kerajaan yang berperan penting dalam perdagangan antara lain Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Dari keempat kolano tersebut hanya Ternate dan Tidore yang mendapat banyak perhatian dalam kajian sejarah Islam di Maluku. Kondisi geografisnya yaitu letak kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore berada di dua pulau bersebelahan.
Ternate dan Tidore dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah. Wilayah Ternate dan Tidore berupa daerah pegunungan dan perbukitan yang subur. Kehidupan politiknya yaitu Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam yaitu Kolano Marhum. Kolano Marhum memeluk Islam setelah mendapat dakwah dari murid Sunan Giri yaitu Datu Maulana Husain. Dalam perkembangannya terjadi persaingan dagang antara Ternate dan Tidore. Persaingan tersebut melibatkan Portugis dan Spanyol. Kehidupan ekonominya yaitu perekonomian kerajaan Ternate dan Tidore didukung oleh perdagangan rempah-rempah. Kedua kerajaan tersebut saling bersaing, memperebutkan pasar untuk menjual rempah-rempah. Persaingan tersebut terlihat dari pembentukan persekutuan dagang Uli Lima atau Ternate dan Uli Siwa atau Tidore. Kehidupan agamanya yaitu Hikayat Ternate menyebutkan bahwa masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Penyebaran Islam mulai tampak pada saat hubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Pada masa pemerintahan Kolano Marhum, terdapat ulama dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan Islam di Ternate. Kehidupan sosial dan budayanya yaitu sebelum kedatangan agama Islam dan Nasrani, masyarakat Maluku secara turun-temurun menganut kepercayaan lokal dikenal dengan Siman, yaitu memuja roh-roh leluhur sosok nenek moyang. Selanjutnya, Islam dan Nasrani berkembang di Maluku. Mereka menerima perbedaan agama sebagai sebuah kekayaan budaya. 2. Kerajaan Islam di Papua. Di Papua, Islam sebenarnya telah masuk dan berkembang lebih awal daripada agama Nasrani. Islam di Papua semakin berkembang pada masa kerajaan Ternate dan Tidore menguasai wilayah. Bukti-bukti pesatnya perkembangan Islam sebagai berikut. 1. Terdapat kompleks makam Islam kuno di Saonek, Lapintul, Beo, dan Waigeo. 2. Tradisi Islam yang menjelaskan tentang kehadiran Islam di Papua masih terjaga hingga saat ini. 3. Penemuan manuskrip Islam dan mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di alat kulit kayu di Masjid Patimbura. Kedatangan Islam di Papua menarik banyak sejarawan untuk melakukan penelitian beberapa di wilayah Papua. 1. Islam datang di Papua pada 1306 yang disebarkan oleh ulama dari Aceh bernama Abdul Ghaffar. 2. Islam di Papua pertama kali berkembang di Jazirah Unin atau Patimunun dan Fakfak. 3. Islamisasi di Papua dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis dan pedagang Arab bernama Hawetan Atamimi. 4. Pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Kesultanan Bacan. 5. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.